wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Si Geraki dan Limbat. Dongengnya berasal dari Sulawesi Utara. Si Geraki adalah seorang pemburu yang luar biasa. Ia sangat jitu menambah hewan buruannya. Itulah sebabnya hidupnya tak pernah berkekurangan. Si Geraki memiliki seorang pembantu setia, namanya Limbat. Limbat adalah pembantu yang setia. Sejak kecil, ia sudah hidup sendiri. Jadi, ketika si Geraki menawarinya untuk menjadi pembantunya, Limbat tak menolak. Sehari-hari, Limbat mempersiapkan keperluan berburu tuannya. Selain itu, ia juga mengurus rumah dan memasak. Meskipun Limbat adalah seorang pria, ia tak mengalami kesulitan untuk mengerjakan semua itu. "Limbat, cepatlah, hari sudah hampir siang!" teriak si Geraki. Limbat berjalan dengan tergesa-gesa membawa seperangkat alat berburu. Hari ini si Geraki akan pergi berburu lagi. Nah, seperti biasa, Limbat harus mempersiapkan semua kebutuhannya. "Aku pergi dulu ya. Jangan lupa persediaan daging itu kau jual ke pasar. Sisanya masaklah untuk kita makan siang," pesan si Geraki sebelum pergi. Limbat mengangguk. "Tentu tuan, aku tak akan lupa." Setelah tuannya pergi, ia segera menimbang daging yang akan dijual ke pasar. Kemarin, tuannya berhasil mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Semuanya sudah siap, sekarang aku mandi dulu," katanya dalam hati. Limbat mandi dengan riang. Ia tak menyadari pintu rumah terbuka lebar. Seorang pencuri masuk dan mencuri semua daging rusa yang telah ia siapkan. Pencuri itu juga mengambil daging yang telah Limbat siapkan untuk makan siang. Limbat sangat terkejut mendapati semua dagingnya hilang. "Astaga, siapa yang mengambil daging itu?" Limbat berlari ke dapur. "Ya ampun, daging yang hendak ku masak pun hilang. Gawat sekali, tuanku pasti akan marah besar jika tahu." Seharian itu, Limbat hanya duduk termenung. Ia bingung bagaimana caranya ia menjelaskan kejadian itu pada si Geraki. Menjelang sore, si Geraki sampai di rumah. Wajahnya terlihat masam dan ia tak membawa seekor hewan buruan pun. "Selamat sore tuan, hewan apa yang berhasil tuan tangkap kali ini?" tanya Limbat dengan cemas. Sambil mendengus kesal, si Geraki menjawab, "Ternyata aku tak sehebat yang kukira. Hari ini hewan buruanku lolos semua." Limbat terdiam. Ia bingung bagaimana caranya menjelaskan kejadian yang telah menimpanya. Tiba-tiba si Geraki bertanya, "Berapa uang yang kau dapat dari hasil menjual daging pagi tadi?" Bagai disambar petir, Limbat pun kebingungan. Maaf tuan, ada orang mencuri daging itu saat aku mandi," jawabnya terbata-bata. "Apa? Mana mungkin ada orang berani melakukan hal itu padaku? Aku tak percaya omonganmu. Atau, jangan-jangan kau sendiri yang mencuri dagingku," teriak si Geraki. "Tidak tuan, benar ada orang mencuri daging itu. Mana mungkin aku berani berbuat curang pada tuan." Si Geraki benar-benar marah. Ia merasa sangat sial hari itu. Si Geraki terus menuduh Limbatlah yang mencuri dagingnya. "Kau harus membuktikan bahwa memang bukan kau pencurinya. Sekarang ikut aku ke sungai," perintahnya pada Limbat. Meskipun Limbat tak mengerti, Limbat menuruti perintah tuannya. "Menyelamlah ke dalam sungai ini. Aku akan menancapkan tombakku ke dasar sungai ini. Jika tombak ini lebih dulu keluar daripada kau, maka kau memang tak bersalah."
Namun, jika kepalamu yang lebih dahulu keluar, berarti kau pencurinya, kata si laki. Limbat sungguh ketakutan. Mana bisa ia menyelam begitu lama, dan mana mungkin tombak itu bisa keluar sendiri dari sungai. Ia sangat cemas. Limbat tak bisa mengelak. Ia pun menyelam ke dasar sungai dan si laki menancapkan tombaknya. Tapi baru beberapa detik berjalan, si laki melihat seekor babi hutan melintas. Ia segera mencabut tombaknya dan mengejar babi hutan itu. Sayangnya, babi hutan itu lari dengan cepat dan si laki kehilangan jejaknya. Limbat pun keluar dari sungai dengan lega. Tuan, sudah terbuktikan bukan? Bukan aku yang mencuri daging Tuan, katanya Limbat. Enak saja, itu tadi hanya kebetulan. Kau harus mengulanginya sekali lagi, jawab si laki. Rupanya ia masih belum percaya kalau Limbat berkata jujur. Jika kali ini kau berhasil, aku baru percaya padamu, kata si laki. Terpaksa Limbat menyelam untuk kedua kalinya. Dengan penuh percaya diri, si laki sekali lagi menancapkan tombaknya. Tiba-tiba, aduh, kakiku, teriaknya si laki. Ternyata seekor kepiting berukuran besar mencapit kakinya. Si laki kesal sekali. Ia lalu mencabut tombaknya. Sambil terpincang-pincang, ia berusaha memukul kepiting itu dengan tombaknya. Untuk kedua kalinya, Limbat keluar dari sungai. Dalam hati, ia geli menyaksikan tuannya lari terpincang-pincang. Ia bersyukur kejujurannya telah terbukti. Limbat mengejar tuannya dan mengajaknya pulang ke rumah. Maafkan aku Limbat, ternyata kau memang jujur padaku, kata si laki. Limbat hanya tersenyum sejak saat itu. Si laki tak pernah lagi menuduhnya dengan sembarangan. Nah, itu dia itu akhir ceritanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.